Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhada Fabiano dengan NIM akhir 109 dari kelompok 3 praktikum penelitian operasional 1 pada modul 3 yaitu analisis sensitivitas. Ini saya akan menyelesaikan permasalahan analisis sensitivitas menggunakan software Excel dan POMQM. Tapi sebelum kita menyelesaikan permasalahannya, saya akan membacakan permasalahannya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soal permasalahannya yaitu ada sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk yaitu televisi, laptop, dan smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Ya, yang A itu ada buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Dan terakhir yang D, apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual 4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Dan jelaskan. Nah, dari permasalahan ini kita dapat mengetahui mode matematikanya. Nah, berikut ini merupakan mode matematikanya. Nah, dari permasalahan tadi kita mengetahui nih, itu kita dapat mode matematikanya yang dimana untuk televisi itu variabelnya T, untuk laptop itu variabelnya L, dan smartphone variabelnya S. Nah, di sini untuk mode matematikanya itu fungsi tujuan maksimumnya itu adalah 12T ditambah 18T ditambah 15S. Nah, sedangkan untuk fungsi kendalanya itu ada 4T plus 6L plus 5S kurang dari sama dengan 480. Ada 2T plus 5L plus 6S kurang dari sama dengan 360. Nah, yang selanjutnya ada 3T plus 8L ditambah 6S kurang dari 580. Nah, dari mode matematika ini kita dapat menyelesaikannya terlebih dahulu dalam software POMQM untuk menemukan solusi optimalnya. Pada software POMQM ini kita langsung saja masuk ke bagian linear programming. Nah, di sini untuk title-nya kita tulis saja. Nah, untuk constraint-nya itu ada 3. Dan untuk variabel juga ada 3. Nah, untuk objektifnya kita akan menghitung maksimal. Setelah kita memasukkan mode matematika yang tadi, kita bisa mengetahui nih di sini kita langsung tulis saja 12 untuk maksimumnya itu 12T ditambah 18L ditambah 15S. Nah, untuk di bagian desainingnya itu ada 4T ditambah 6L ditambah 6S kurang dari sama dengan 480. Di assembly-nya 2T ditambah 5L ditambah 6S kurang dari sama dengan 360. Untuk textingnya ada 3T ditambah 8L ditambah 6S kurang dari sama dengan 580. Nah, di sini bisa langsung aja kita solve. Nah, di sini
kita mendapatkan solusi optimalnya. Nah, jadi untuk solusi optimalnya itu untuk televisi itu uh, untuk solusi optimalnya itu adalah 30, diproduksi sebanyak 30, dan untuk laptop itu uh, diproduksi sebanyak 60, dan menghasilkan solusi optimal yaitu adalah 1.440 dolar. Nah, dari sini juga kita bisa melihat di bagian iterasinya. Nah, di sini bisa langsung kita full screen aja. Nah, di sini kita bisa lihat pada iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga ini bisa langsung kita blok aja semua tabelnya. Nah, kenapa sih kita harus ngeblok semuanya dan kita copy? Nah, hal ini tuh data data pada iterasi ketiga ini akan kita gunakan untuk menentukan shadow price, reduce cost, dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk software selanjutnya kita akan menggunakan software Excel. Nah, pada software Excel ini, tadi kan kita sudah mengcopy tabel iterasi ketiga di software POMGM. Nah, tugas kita di sini adalah untuk mencari shadow price, change factor, dan reduce cost. Nah, di sini kita bisa aja langsung masukin hasil kopian dari tabel iterasi ketiga kita, itu langsung kita paste aja di sini. Nah, di sini untuk menentukan shadow price dari designing, assembly, sama testing itu kita bisa dapatkan dari uh, nilai ZJ di select 1, select 2. Untuk designing itu di select 1, untuk assembly itu di select 2, dan testing itu di select 3. Nah, jadi ini bisa aja kita langsung seperti ini. Ini kita langsung tarik aja. Nah, jadi di sini untuk nilai shadow price-nya itu uh, untuk di bagian designing itu adalah 3 jam, dan untuk di assembly itu 3 dolar, designingnya itu 3 dolar, di assembly-nya 0, dan untuk di testingnya itu 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian cara menentukan change factor, di mana kita menambahkan 5 jam pada proses designing. Nah, di sini untuk tabel solusi lamanya ini tuh berisikan nilai quantity uh, pada variabel T, L, dan select 3. Nah, di sini bisa langsung aja kita panggil aja. Nah, yang selanjutnya itu untuk menentukan nilai perubahan itu dengan cara kita uh, itu nilai di select 1 ini kita kalikan dengan 5, karena ada penambahan 5 jam. Jadi kita kalikan 5. Nah, setelah itu kita langsung drag aja ke bawah. Nah, jadi untuk solusi barunya itu kita tinggal tambahkan saja solusi lama dan perubahannya. Jadi ini kita langsung aja sum. Ini dan ini. Nah, di sini kita hasilkan untuk solusi barunya untuk di C itu 33,125, yang B itu 58,75, yang di select 3 itu 10,65. Nah, jadi untuk menentukan keuntungan baru itu kita bisa langsung aja gunakan rumus seperti ini. Nah, kita gunakan di ini kita kalikan dengan si solusi barunya. Nah, ini kita tambah ini dikalikan dengan solusi barunya, tambah ini kalikan dengan kurung. Nah, selanjutnya untuk menentukan keuntungan lama itu kita bisa langsung aja keuntungan lama itu adalah nilai ZJ di quantity. Nah, jadi ini bisa langsung aja kita gini. Nah, untuk perubahan itu kita bisa langsung kurangi si keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Nah,
Jadi untuk perubahannya setelah adanya change factor, setelah adanya penambahan selama 5 jam di proses designing itu terjadi perubahan sebanyak 15. Nah, selanjutnya kita akan menghitung change factor jika adanya pengurangan 5 jam pada proses designing. Nah, ini hal yang sama seperti tadi, tetapi bedanya ini tuh dikurangi atau adanya pengurangan 5 jam pada proses designing tersebut. Nah, untuk bagian solusi lamanya itu sama, kita langsung aja dari sini kita ini langsung aja kita drag. Nah, untuk bagian perubahannya itu sama seperti tadi, kita ambil di nilai select 1. Ini perbedaannya adalah kita kalikan -5. Nah, ini bisa langsung kita turunin aja ke bawah. Nah, untuk solusi barunya juga sama. Eh, kita langsung tambahkan saja itu sum. Kita masukkan data ini. Nah, dan ini kita langsung bisa drag aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya solusi barunya itu untuk yang produk C itu untuk setiap. Nah, di sini kita bisa lihat ya solusi barunya itu berbeda dengan tadi yang penambahan. Nah, untuk keuntungan barunya itu sama seperti tadi. Itu tinggal kita lakukan seperti ini saja. Dikali dengan ini. Ini dikali dengan solusi barunya lagi. Ditambah ini kali loop. Nah, untuk keuntungan barunya itu kita bisa menemukan yaitu adalah 1425. Nah, untuk keuntungan lamanya itu sama, itu adalah nilai ZJ pada quantity. Nah, itu kita bisa langsung gunakan aja yang sini karena sama. Nah, jadi untuk perubahannya itu sama seperti yang tadi, keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Nah, jadi untuk change factor pada pengurangan 5 jam pada proses designing itu terjadi perubahan sebanyak -15. Nah, itu dengan adanya pengurangan pada produk. Nah, yang selanjutnya kita akan berlanjut ke reduce cost. Nah, yang sudah kita ketahui tadi di soal itu si perusahaannya itu ingin menambahkan satu produk lagi yaitu adalah tablet. Nah, untuk produksi tablet ini itu tuh uh, membutuhkan produksi untuk desainnya itu 2 jam, untuk assembly-nya 2 jam, dan testingnya 1 jam. Nah, untuk nilai per jamnya ini bisa kita ambil dari si shadow price dari designing, assembly sama testing. Nah, itu nilainya itu ada 3, 0 sama 0. Nah, untuk totalnya itu kita bisa langsung aja kaliin ini si jumlah yang diperlukan sama nilai per jamnya. Nah, ini bisa langsung kita ini aja. Nah, jadi untuk total biayanya itu adalah uh, semua jumlah dari si totalnya itu. Nah, di sini dihasilkan total biaya itu adalah $6. Nah, sedangkan si harga tablet ini memiliki harga jual $4 dan ditargetkan untuk memiliki keuntungan $1. Nah, berdasarkan reduce cost yang sudah kita hitung, maka si produk tablet ini sebaiknya tidak usah diproduksi dikarenakan dapat merugikan perusahaan dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dikarenakan harga jualnya itu tidak sesuai dengan harga produksinya yang sudah kita hitung menggunakan reduce cost. Nah, berikut merupakan pengerjaan permasalahan analisis sensitivitas. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.